Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu war rahmat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa pada tataran syariat, tentu kita dituntut untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri. Jika tiga hal ini bisa dihindari, maka sahlah puasa kita pada aspek syariatnya. Namun demikian, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan menahan haus. Kalau puasa hanya berhenti di perut, maka puasa itu tidak berdaya. Kalau puasa kita lakukan hanya sebatas ritual tahunan, hanya sebatas rutinitas tanpa ada perubahan yang ditimbulkan, maka puasa itu tidak punya dampak. Kalau puasa tidak berdaya, puasa tidak memiliki dampak perubahan, maka itu artinya puasa sebagai sarana tidak mampu mengantarkan orang yang berpuasa menuju takwa. Padahal kan puasa ini bukan tujuan. Kita pahami puasa itu bukan tujuan, ini adalah sarana. Tujuan kita adalah menuju level ideal di dalam beragama. Saya istilahkan level ideal. Kenapa? Karena inilah level tertinggi di dalam beragama, menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa, Pak, kita menjadi manusia mulia. Allah memuliakan kita. Bahkan Allah dengan tegas mengatakan surga yang seluas langit dan bumi itu dijanjikan, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin, ya kan? Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, yang dimana ada surga yang Allah ciptakan seluas langit dan bumi, itu dipersiapkan iddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami, saya istilahkan tadi, ini adalah level yang sangat ideal di dalam beragama. Mari kita memahami takwa dalam suatu hadis. Jadi kita menjelaskan takwa ini dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Sangat indah hadis ini. Rasulullah kemudian mengatakan, "Ittaqullaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Coba kita perhatikan, Pak. Bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah tidak mengatakan bertakwalah ketika di masjid? Bertakwalah di saat ada orang yang melihatmu, tidak. Berarti ini artinya bahwa takwa itu bukan persoalan tempat. Takwa itu harus ada di mana saja kita berada.
Tapi takwa ini adalah substansinya adalah kesadaran diri. Ya, kesadaran diri. Oleh karena itu, takwa kita bisa artikan sebagai apa ya? Semacam sistem pengawasan internal. Ya, jadi saya memposisikan takwa itu sebagai sistem pengawas internal kita. Artinya dengan takwa itu lahir kesadaran untuk melakukan yang benar dan menjauhi yang dilarang. Kan itu kan di dalam puasa. Kita dilatih berpuasa supaya bisa jujur, tidak makan, tidak minum walaupun tidak ada yang melihat. Kenapa kita tidak makan, tidak minum padahal tidak ada yang melihat? Karena sistem pengawas internal kita berfungsi. Harusnya begitu kan? Nah, atau kalau dalam konteks sosial ya kita bahasakanlah ini apa ya? Ya sistem kontrol sosial dari dalam. Jadi ada aturan dibikin itu untuk ya mengontrol kita dari luar, untuk mengatur kita dari luar. Ada aturan hukum, ada aturan lalu lintas, macam-macam, ada syariat dan seterusnya. Tapi kan hukum ini tidak ada artinya kalau kemudian orang-orangnya tidak punya kesadaran, ya kan? Apalah artinya CCTV dipasang di mana-mana kalau orangnya memang tidak sadar-sadar bahwa hukum itu ada untuk mengatur manusia dari luar, mengatur kita dari luar. Tapi yang dituntut dengan puasa itu menuju takwa supaya lahir kesadaran diri. Ada sistem pengawasan internal kita itu berfungsi dengan baik. Kalau saya singkat SPI, bahasa kampus sistem satuan pengawas internal. Kalau ini berfungsi pada seorang pedagang, maka pedagang tidak akan curang, tidak akan menipu pelanggannya misalnya, tidak akan mencampur barangnya yang baik dengan yang buruk. Kenapa? Karena ada kesadaran diri. Kalau seorang pemimpin berfungsi dengan baik sistem pengawasan internalnya, kesadaran dirinya berfungsi dengan baik, ketakwaannya berfungsi dengan baik, maka tidak akan melakukan korupsi, tidak akan melakukan penyalahgunaan jabatan dan seterusnya. Ya. Kalau ini berfungsi dalam kehidupan rumah tangga, tidak ada suami membohongi istrinya. Nah kasih uang belanja sebagiannya Anda simpan, misalnya, ya kan? Dan tidak ada istri yang akan membohongi suaminya karena kenapa? Ya itu tadi, pengawasan internalnya sangat kuat. Oleh karena itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam konteks yang lebih besar saya mengatakan begini, sebetulnya di negara kita ini kita tidak kekurangan orang-orang pintar. Ya, kita tidak kekurangan orang-orang hebat dari sisi keilmuan. Tapi kita kekurangan orang-orang yang bertakwa. Ya kan? Ya, kita kekurangan orang-orang yang sistem pengawasan internalnya itu berfungsi, yang takwanya itu pada dirinya bekerja dengan baik. Nah, itu yang pertama yang kita lihat di hadis ini. Yang kedua kata Rasulullah, lanjutan hadis ini, wa'at bi isai'atal hasanata tamhuha wa khaliq tamhuha. Di situ. Ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Sering juga artikan, tutuplah keburukan itu dengan kebaikan, tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Luar biasa. Ya. Ikutkanlah keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus keburukan. Itu bahasa hadis. Apa maknanya? Saya maknai hadis ini, Pak. Poin yang kedua ini adalah semacam mekanisme rekonsiliasi sosial. Ini mungkin bahasa sosiologinya, agak tinggi bahasa saya. Jadi mekanisme rekonsiliasi sosial maksudnya dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita seringkali ada persoalan, ada kesalahan.
Tapi kan kesalahan orang itu bukan akhir dari relasi sosial, bukan akhir dari persaudaraan kan. Masa hanya kesalahan kecil orang lalu kemudian hilang semua kebaikan yang pernah dilakukan. Apalagi di era medsos sekarang. Kesalahan kecil, katakanlah misalnya contoh ini. Kesalahan kecil seorang guru diadili satu negara misalnya. Satu negara maksudnya ya masyarakat di mana-mana. Kesalahan seseorang ya kan yang kemudian seakan-akan hilang itu kebaikannya. Makanya ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan buat bisayatul hasanata muha. Satu, membalas keburukan orang dengan kebaikan. Itu satu. Jadi ketika ada orang berbuat buruk kepada Anda, maka balaslah keburukan dengan kebaikan. Karena kalau keburukan orang dibalas juga dengan kejahatan, maka tidak akan berhenti itu kejahatan. Dia seperti apa itu? Spiral, terus berputar tidak ada habisnya, ya kan? Tapi jika keburukan itu dibalas dengan kebaikan, maka akan terputus mata rantai konflik. Kayak kira-kira begitu kan? Iya. Inilah yang dimaksud Allah di dalam Al-Qur'an lanjutan ayat tadi tentang ciri orang yang bertakwa yang dijanjikan surga itu. Satu, al-kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Coba lihat Pak. Ini sangat terkait. Kata Allah yang disebut bertakwa itu adalah mampu mengendalikan emosinya. Ketika ada orang yang mengajaknya untuk berkonfrontasi, dia mampu mengendalikan marahnya. Jika ada seorang suami kemudian konflik dengan istrinya, dia mampu mengendalikan emosinya supaya tidak terjadi perceraian. Makanya kan kita puasa itu Rasulullah sebutkan bahwa iza qatalaka ahadun, jika ada yang sedang mengajakmu untuk berkonflik, qul inni saimun, saya sedang berpuasa. Artinya apa? Tahan emosimu. Al-kaziminal ghaiz, itu kata Allah. Yang kedua, wal 'afina 'anil nas, bukan hanya menahan emosi, menahan marah, tapi mampu memaafkan kesalahan orang. Orang yang menyakiti kita menurut Allah, bagi orang yang bertakwa itu tidak akan dibalas keburukan orang kepadanya, tapi justru dibalas dengan pemaafan. Puncaknya kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, tetap berbuat baik kepada orang itu walaupun orang itu telah menjahatinya. Gambaran sederhananya begini. Ada orang yang menjahati kita. Gitu ya. Tapi ternyata tiba-tiba di suatu saat orang ini sangat butuh sesuatu dan kita bisa membantunya. Apa yang kita lakukan? Boleh jangan kasih itu dulu yang bikin masalah itu. Biar dia rasakan dan seterusnya. Konsep Al-Qur'an tidak begitu. Satu, mengendalikan emosi. Yang kedua, memaafkan kesalahan orang yang berbuat tidak baik ke kita. Dan yang ketiga, tetap berbuat baik kepadanya. Saya mengutip pernyataan ulama tafsir, yang dimaksud al-afiyah itu adalah seperti menutup lembaran lama lalu membuka lembaran baru. Dan itu yang selalu minta doa kita di bulan Ramadan kan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang dimaksud al-afu itu Pak, memaafkan orang tanpa ada noda sedikit pun di dalam hati, ibaratnya menutup lembaran lama yang penuh coretan dengan lembaran baru yang masih bersih. Itu penafsiran ulama. Wa bisayatul hasanatan muha. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah orang dengan akhlak yang baik. Saya istilahkan ini masalah etika sosial, bahwa kita dalam interaksi itu Rasulullah ajarkan dengan akhlak. Bahkan Rasulullah dengan tegas menyatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Deklarasi kenabian ini Pak, akhlak. Deklarasi kenabian. Aku diutus sebagai nabi untuk menyempurnakan akhlak. Tidak main-main akhlak.
Nah, akhlak itu sering diartikan karakter, etika, tapi menurut saya akhlak itu jauh lebih sempurna dibanding istilah moral dan seterusnya, karena akhlak itu dasarnya Al-Qur'an dan hadis. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, pernah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, lalu beliau mengatakan kana khuluquhul Qur'an, akhlaknya Nabi itu cerminan Al-Qur'an. Ya, cerminan Al-Qur'an. Tapi kalau mau dilihat apa indikator akhlak, ya banyak, sopan santun, ya kan? Bagaimana seorang anak bicara dengan ayahnya, bagaimana orang tua terhadap anaknya, bagaimana hubungan komunikasi kita antara satu dengan yang lain. Kalau 3 ini kita bisa wujudkan, maka itulah hakikat dari takwa itu. Dan puasa hadir, saya meminjam istilah seorang teman yang mengatakan puasa itu kan booster. Ya, dengan puasa itu kita di booster supaya meningkat kualitas diri kita, meningkat ketakwaan kita, semakin kuat hubungan kita dengan Allah, sekaligus semakin bagus hubungan kita dengan sesama orang. Nah, oleh karena itu, mari kita jadikan puasa yang kita laksanakan bukan sebatas rutinitas, bukan sebatas ritual semata, bukan sebatas penggugur kewajiban, tapi jadikan puasa ini sebagai ibadah yang berdaya, yang punya kekuatan untuk merubah diri menjadi baik, ya, menjadi bertakwa, yang punya kesadaran diri dan berdampak bagi diri dan orang lain dalam hubungan sosial kita, bahkan dengan lingkungan sekitar kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Usikum wa iyaya binafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.